Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seperti Indonesia justru bisa punya salah satu kerangka kebebasan beragama yang paling unik dan kuat? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas topik fundamental itu. Ini dia pertanyaan intinya. Di tengah ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan, bagaimana Indonesia merancang sebuah sistem yang gak cuma mengakui, tapi juga secara aktif melindungi hak setiap orang untuk percaya dan beribadah? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi penelusuran kita akan melewati 3 pilar utama. Kita mulai dari ajaran Islam itu sendiri, lalu kita lihat dari kacamata ideologi negara kita, Pancasila, dan terakhir, jaminan hukum di dalam konstitusi. Nanti kita lihat gimana ketiganya saling terkait dan apa artinya buat kita. Baik, kita langsung masuk ke pilar pertama. Dan ini mungkin bagian yang paling mengejutkan bagi sebagian orang. Ternyata, fondasi pertama kebebasan beragama di Indonesia itu berakar dari ajaran inti dalam Islam itu sendiri. Nah, ini dia jantungnya. Ayat dari Al-Quran ini menegaskan dengan sangat gamblang, tidak ada paksaan dalam agama. Ini bukan sekedar anjuran, tapi sebuah prinsip dasar yang menjadi landasan teologis bahwa iman itu nggak bisa dipaksakan. Jadi, la ikraha fid din itu artinya apa? Simpelnya begini, keyakinan yang lahir dari paksaan itu pada dasarnya nggak sah. Iman sejati itu harus murni datang dari hati, pilihan sadar, bukan karena disuruh atau diancam dari luar. Dan ini bukan cuma teori loh, ada bukti sejarahnya. Piagam Madinah yang disusun langsung oleh Nabi Muhammad itu ibarat konstitusi pertama untuk masyarakat yang super beragam. Di dalamnya secara eksplisit dijamin hak-hak dan kebebasan beribadah untuk komunitas Yahudi dan non-Muslim lainnya. Ini adalah cetak biru untuk masyarakat pluralis sejak zaman dulu. Oke, dari pilar teologis, sekarang kita geser ke pilar ideologis bangsa kita, yaitu Pancasila. Inilah formula jalan tengah yang bikin Indonesia jadi sangat unik. Coba deh lihat perbandingan ini. Pancasila menempatkan Indonesia di posisi yang istimewa. Kita bukan negara teokrasi yang diatur satu agama, tapi kita juga bukan negara sekuler yang cuek sama agama. Indonesia mengambil jalannya sendiri, sebuah negara demokratis yang berketuhanan. Keren kan? Kalau kita bedah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini fungsinya ganda. Di satu sisi, sila ini jadi payung yang melindungi hak setiap warga negara untuk beragama sesuai pilihannya. Di sisi lain, sila ini juga mengingatkan kita semua bahwa kebebasan itu ada tanggung jawabnya, yaitu menjaga persatuan dan kerukunan. Nah, pilar ketiga ini adalah benteng hukumnya, UUD 1945. Kalau Pancasila itu ibarat jiwanya, maka konstitusi kita ini adalah badan yang memberikan jaminan hukum yang nggak bisa diganggu-gugat. Jaminan pertama ada di pasal 28E ayat 1. Kalimatnya lugas, jelas, dan langsung ke intinya. Setiap orang, tanpa terkecuali, bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Pitik. Lalu jaminan ini dikunci lebih kuat lagi di pasal 29 ayat 2. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Negara menjamin. Ini bukan berarti negara cuma nonton ya. Ini artinya negara punya kewajiban aktif untuk melindungi dan memastikan semua orang bisa beribadah dengan tenang. Dan inilah puncaknya. Menurut pasal 28I, hak untuk beragama itu sifatnya non-derogable right. Artinya, hak ini adalah hak absolut yang nggak bisa dikurangi atau dicabut dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang sekalipun. Ini adalah hak asasi paling fundamental. Jadi, kita sudah lihat 3 pilar yang kelihatannya datang dari sumber berbeda. Ajaran agama, ideologi negara, dan hukum positif. Tapi, bagian paling indahnya adalah bagaimana ketiganya ternyata nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka saling menguatkan. Tabel ini menjelaskannya dengan sempurna. Coba lihat, prinsip tanpa paksaan dalam Islam itu nyambung banget sama hak untuk memilih agama di konstitusi. Semangat harmoni sosial di Piagam Madinah itu tercermin dalam Persatuan Nasional Pancasila yang kemudian dieksekusi lewat jaminan oleh negara di pasal 29. Semuanya satu suara kan? Lantas, apa artinya semua ini bagi kita? Artinya, Indonesia itu punya fondasi yang luar biasa kokoh untuk kehidupan bersama yang beragam. Tapi, punya fondasi kuat itu satu hal. Merawatnya, nah itu cerita lain. Kita juga harus jujur dan realistis. Meskipun kerangka hukum dan ideologinya sudah sangat ideal, di lapangan tantangan seperti intoleransi itu masih nyata. Artinya, fondasi ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Dia harus terus-menerus dirawat dan diperjuangkan. Akhirnya, semua kembali ke kita.
fondasi dari sisi agama, ideologi, dan hukumnya sudah terpasang dengan kokoh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa dasarnya, tapi bergeser menjadi bagaimana kita semua sebagai satu masyarakat bisa sama-sama merawat warisan yang luar biasa berharga ini. Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan renungkan.